Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Persediaan guna untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Dewi Putri Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Ibrahim dari kelas 03 SMJP 002 dengan NIM 201010503543. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Sebelum kita membahas tentang manajemen persediaan, kita akan membahas tentang persediaan itu sendiri. Persediaan adalah barang yang sudah dimiliki oleh perusahaan tetapi belum digunakan. Persediaan merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, karena kekurangan atau kelebihan persediaan akan berakibat buruk. Persediaan merupakan salah satu aset paling mahal pada perusahaan. 25% dari total modal perusahaan dipresentasikan dalam bentuk persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi atau penjualan produk. Lalu kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk persediaan. Yang pertama, barang jadi yang telah diproduksi. Yang kedua, barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Yang ketiga, barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. Yang keempat, bahan serta kelengkapan proses produksi. Yang kelima, bahan pembantu atau persediaan habis pakai. Persediaan diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha. Secara umum, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, jenis-jenis persediaan pada ketiga perusahaan tersebut berbeda. Jenis-jenis persediaan menurut fungsinya. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory. Persediaan yang diadakan ketika kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Keuntungannya adalah potongan harga pada harga pembelian, efisiensi produksi, penghematan biaya angkutan. Yang kedua ada fluctuation stock. Fluctuation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dan yang ketiga adalah anticipation stock. Ini adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang. Yang pertama ada persediaan barang dagangan, yang kedua ada persediaan manufaktur, dan yang ketiga ada persediaan rupa-rupa. Klasifikasi persediaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku. Barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain, misalnya dengan menambang, dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali. Bagian atau suku cadang yang diproduksi sebelum digunakan kadang diklasifikasikan sebagai persediaan komponen suku cadang. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses. Barang-barang yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut sebelum penyelesaian dan penjualan. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi, yaitu barang-barang manufaktur yang telah diselesaikan dan disimpan untuk dijual. Yang terakhir ada persediaan perlengkapan manufaktur, yaitu barang-barang seperti minyak pelumas untuk bahan pembersih mesin dan barang lainnya yang merupakan bagian yang kurang penting dari produk jadi. Menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Salah satu contohnya yaitu persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual dan memperoleh laba. Persediaan terlalu besar, kesalahannya itu adanya biaya besar, memperkecil laba, dan memperbesar resiko. Keuntungan meningkatkan persediaan, yaitu perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Kerugian adanya persediaan yaitu biaya penyimpanan, biaya pemindahan, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Perkenalkan, nama saya Rasfati Noviana dari kelas 03 SMJ 002 dengan nomor NIM 2010105058. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen persediaan pada bagian fokus pengelolaan persediaan. Apa aja sih yang harus kita ketahui tentang fokus pengelolaan persediaan? Yang pertama itu, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Yang kedua, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Yang ketiga, kapan sebaiknya persediaan disimpan. Tujuan pengelolaan persediaan yaitu menyediakan persediaan yang dibutuhkan dengan menyongkong operasi dengan biaya minimum. Biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan meliputi biaya akibat kekurangan persediaan, biaya penyimpan persediaan, biaya pengadaan persediaan, biaya penyimpan persediaan atau carrying cost, yaitu bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Total biaya penyimpanan sama dengan TCC sama dengan C dikali P dikali A. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2.
sama dengan S per N dibagi 2. Keterangan Q itu kuantitas pesanan, S itu penjualan tahunan, N frekuensi pemesanan, dan C yaitu biaya penyimpanan, P sama dengan harga beli per unit. Termasuk biaya penyimpanan yaitu apa aja sih? Terdiri dari biaya modal yang tertanam dalam inventory, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, sewa gudang, pajak, dan asuransi. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan 2 cara. Yang pertama, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Biaya pemesanan atau ordering cost bersifat variabel terhadap frekuensi pemesanan. Total biaya pemesanan yaitu TOC sama dengan F S per Q. Keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap. Termasuk biaya pemesanan atau ordering cost yaitu terdiri dari biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang di dalam gudang, biaya processing pembayaran kepada supplier. Rumus total biaya persediaan TIC sama dengan TCC ditambah TOC atau TIC sama dengan C dikali P Q per 2 ditambah F dikali S per Q. Nama saya Nuriskawati dengan NIM 2010-10500-498. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Berikutnya 2 dasar keputusan POQ. Yang pertama adalah berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Kemudian kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Jadi ini adalah dasar-dasar dalam keputusan EOQ. Kira-kira jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut dibeli kembali berapa, dan kapan dilakukan pembelian kembali untuk ketersediaan tersebut. Nah, ini adalah dasar keputusan dalam model ekonomi order quantity. Untuk model EOQ sendiri rumusnya adalah akar dari 2 dikali F dikali S dibagi carrying cost dikali dengan price, harga beli per unit. Nah, tapi kaitannya dengan perhitungan model EOQ, Anda harus memenuhi persyaratan asumsi dasar dalam model EOQ. Apa saja? Yang pertama adalah jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Jadi ketika menghitung EOQ, Anda harus sudah menentukan bahan mentah ya dalam 1 tahun penggunaan. Nah, kemudian asumsi yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Artinya, penggunaan bahan itu biasanya melihat dari histori data masa lalu atau berdasarkan rata-ratanya saja. Kemudian, pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau sama dengan safety stocknya. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah harga konstan selama periode tersebut. Jadi, harga dianggap stabil, konstan, sama. Ini adalah asumsi model EOQ. Kemudian pesan ulang reorder point atau pesanan ulang. Pemesanan ulang ini adalah titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Ya, titik pemesanan ulang itu cara menghitungnya adalah titik di mana suatu perusahaan membutuhkan kembali persediaan yang sudah habis. Kemudian kapan pemesanan ulang ini dilakukan? Titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Selanjutnya, untuk safety stocks, persediaan pengaman. Persediaan pengaman ini perusahaan yang memiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengiriman. Jadi, ketika Anda punya perusahaan dan biasanya persediaannya sudah memenuhi, namun perusahaan juga harus memiliki safety stock, persediaan pengaman yang ada di gudang. Ya, maka untuk persediaan pengaman, persediaan awal sama dengan EOQ ditambah safety stock. Persediaan rata-rata sama dengan EOQ bagi 2 ditambah safety stock. Nah, untuk menentukan besaran safety stock, faktor pengalaman, faktor dugaan, biaya, dan keterlambatan.
Ini adalah faktor-faktor yang menentukan besarnya stok persediaan pengaman di perusahaan. Contohnya misalnya penggunaan per hari 15 kg, keterlambatan pengiriman 10 hari. Maka besarnya safety stock sama dengan 10 kali 15 kg, jadi sama dengan 150 kg. Nah, contoh kasus misalnya, perusahaan A menjual 2,6 juta kilogram terigu, biaya pemesanan $5.000. Biaya penyimpanan 2% dari harga beli dan harga belinya sama dengan $5 per kilogram. Safety stock atau persediaan pengaman adalah 50.000 kilogram dengan waktu pengiriman 2 minggu dan setiap pemesan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilogram. Nah, bagaimana cara menghitung EOQ-nya? Maka EOQ sama dengan akar dari 2 dikali F. F itu adalah fee cost, adalah 5.000 dikali penjualan tahunan 20.600 dibagi dengan C. C itu biaya penyimpanan, itu 2%, dikali dengan penjualan tahunan, dibulatkan menjadi 590.000 kilogram. Nah, kemudian berapakah titik pemesanan ulang atau reorder poinnya? Nah, untuk penggunaan per minggunya tinggal Rp2.600.000 dibagi 52. 52 itu dari 1 tahun dibagi 7. 7 itu 7 hari ya. Jadi 365 dibagi dengan 7 sama dengan 52 minggu. Jadi kebutuhan pemesanan ulang untuk per minggunya ya sama dengan 50.000 kilogram. Nah, kemudian titik pemesanan ulang atau reorder point sama dengan waktu pengiriman ditambah safety stock. Waktu pengirimannya tadi kan 2 minggu. Setiap 2 minggu dikali 50.000 ditambah 50.000. 50.000 itu dari safety stocknya ya. Berarti sama dengan 100.000 ditambah 50.000 sama dengan 150.000 kilogram. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Putri Musnadifa dari kelas 002 dengan NIM 2010-1050-3669. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pemesanan dalam 1 tahun. Pemesanan dalam 1 tahun. Pemesanan dalam 1 tahun itu sama dengan 2.600 dibagi 510 sama dengan 5.098 kali atau 72 hari sama dengan 10 minggu. Tingkat pemakaian per hari itu sama dengan 2.600 dibagi 365 sama dengan 7.123.287 kilo atau 7.124 kilo. Biaya penyimpanan TCC sama dengan C kali P kali A atau TCC sama dengan C kali P kali Q per 2. TCC sama dengan 0,02 kali 5 US dollar kali 510 bagi 2 sama dengan 0,01 kali 255.000 sama dengan 25.500 US dollar. Biaya pemesanan sama dengan TOC sama dengan F kali S per Q. TOC sama dengan 5.000 US dollar kali 2.600 per 510 sama dengan 5.000 US dollar kali 5.098 sama dengan 25.490 US dollar. Biaya safety stock sama dengan C kali P kali safety stock sama dengan 0,02 kali 5 US dollar kali 50.000 sama dengan 0,1 kali 50.000 sama dengan 5.000 US dollar. Total biaya persediaan TIC sama dengan biaya penyimpanan tambah biaya pemesanan tambah biaya safety stock sama dengan 25.500 US dollar tambah 25.490 US dollar tambah 5.000 US dollar sama dengan 55.990 US dollar. Lanjutan contoh kasus. Jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650 kilo, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar 3.500 US dollar. Apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Biaya persediaan kurang TIC. Biaya pemesanan sama dengan 5.000 US dollar dikurangi 3.500 US dollar sama dengan 1.500.000 sama dengan 32.500 US dollar. TOC sama dengan 1.500 US dollar dikali 2.600 per 510 sama dengan 1.500 US dollar kali 5.098 sama dengan 7.647 US dollar.
TIC sama dengan 32.500 US dollar ditambah 7.647 US dollar tambah 5.000 US dollar sama dengan 45.147 US dollar. Jika pesanan sejumlah 510 kg, maka biaya persediaannya adalah 55.990 US dollar. Jika persediaannya adalah 650 kg, maka biaya persediaannya adalah 45.147 US dollar. Penawarannya dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan lagi, dan pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600.000 dibagi 650 sama dengan 4 kali atau 13 minggu. Sistem pengendalian persediaan. Yang pertama, yang 01 metode garis merah atau red line metode. Yang kedua, metode 2 peti. Yang ketiga, sistem pengendalian persediaan dengan komputer-komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.